Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujiannya kepada Allah, dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah, kita akan mengambil hikmah lagi dari narasumber yang luar biasa. Kali ini gak cuma satu, langsung dua. Yang pertama ada Kang Yayat Supriyatna, ini penyandang disabilitas, atas takdir Allah hilang lengan akibat kecelakaan. Terus sekarang terima bantuan tangan palsu prostetik, tapi terus malah dikembangin lagi sampai bisa main drum. Coba, Masya Allah. Dan satu lagi Kang Arif Indra Muharram, ini inovator muda, social planner, yang juga akhirnya terlibat untuk bikin program tangan palsu tersebut yang tadi dipakai sama Kang Yayat, dan juga mendirikan Carla Bionic ya, ini Masya Allah, dengan produksinya namanya Ragaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Kang Arif, Kang Yayat. Masya Allah. Izin ngobrol-ngobrol, tanya-tanya ya. Ya. Alhamdulillah. Ke Kang Yayat dulu nih. Kecelakaan apa waktu itu teh? Itu kecelakaan kerja di tahun 2019. Kerjaan apa waktu itu? Kerjaan pemasangan wifi itu, jadi apa, sinyal. Jatuh atau gimana? Oh enggak, saya luka bakar listrik. Kesetrum ya. Jadi harus diamputasi. Ya. Waktu itu. Tangan kiri amputasi, tangan kanan difungsikan karena tendonnya udah pada habis. Jadi pasang wire di jari-jarinya biar nggak genggam, biar ada fungsi untuk narik barang gitu. Jadi jari sama pegelangan ya kaku. 2019 itu teh. Ya, 2019. Jadi akhirnya sekarang harus pakai tangan palsu. Pakai prostetik armnya dari kapan? Dari 2022. Awalnya di 2019 juga pas kejadian, saya ditawarin sama dokter RSAS untuk jadi responden. Teman-teman ITB tuh jadi bikin startup tentang penelitian tangan palsu. Kebetulan saya kan amputasi butuh tangan palsu, jadi pas ya. Jadi cocok, responden ya. Jodoh itu takdir Allah. Dan waktu itu yang produksi yang bikin Arif. Ya, partner saya sebetulnya dosen ITB. Kang Yayat ini adalah, kita sebutannya co-designer ya, Ragaan ini. Jadi kita nge-develop bareng-bareng langsung sama penggunanya. Oh, ditanya kebutuhannya apa? Kebutuhannya seperti apa sebetulnya, untuk apa sih kebutuhan yang ternyata kita tahu ya, kalau kita ibaratnya kita mengasumsikan kebutuhannya sebetulnya fungsinya harus canggih dan lain-lain, ternyata enggak. Yang paling penting itu kebutuhannya adalah buat teman-teman disabilitas daksa, kecelakaan adalah kembali merasa utuh dulu. Bukan fungsinya bisa apa, tapi kembali merasa utuh. Jadi kita bersama Kang Yayat dari 2019 ya, Kang, sebetulnya. Alhamdulillah. Terus yang Carla Bionic itu apa tadi? Carla Bionics itu setelah 2019 kita develop bareng Kang Yayat. 2022 itu kita ikut kompetisi internasional untuk disabilitas, untuk testing. Jadi dikasih nama fungsinya disabilitas. Carla Bionics. Kayak Carla Bionics di situ, karena kita juara 3 di lomba tersebut internasional. Juara 3. Nah, disitulah kita baru seriuskan dengan nama Carla Bionics. Lombanya apa, di mana? Lombanya sebetulnya penyelenggaranya adalah ETH Zurich dari Swiss. Di 2022 kita juara 3 melawan teknologi yang harganya 10 kali lipat. Masya Allah, dari negara-negara lain. Dari negara-negara lain. Alhamdulillah. Dan ini selain tangan yang kayak lagi dipakai Kang Yayat ini, ada apa lagi nih yang udah diproduksi? 2022 itu kita fokus ke tangan. Ternyata ketika kita scale, Kang Yayat butuhnya apa, ternyata kita tanyakan ke yang lain butuhnya beda, spesifik. Ternyata tangan itu kompleks karena kita setiap orang tidak menggunakan tangan ini sama kok. Ada yang mengetik, ada yang jadi MC, ada yang buat tampilan, ada yang motoran, macam-macam. Itu yang membuat jadi sangat kompleks. Jadi kita yang dipatenkan genggamannya dan soket sampai sekarang itu masih kita development terus. Masih development. Nah, tahun 2024 ini kita jadi social enterprise. Namanya Carla, bukan Carla Bionics saja, karena kita fokus ke 3 hal. Ada teknologi asistif seperti ini, teknologi rehabilitasi, itu kita banyak buat alat terapi untuk teman-teman yang cerebral palsy. Terus kemudian teknologi adaptif atau teknologi benda sehari-hari, tapi kita bikin desainnya universal dan inklusif. Masya Allah, ini dia baru ilmunya manfaat, pemirsa. Coba pengen lihat itu. Itu cara fungsinya geraknya gimana? Ini fungsinya body power, jadi cukup tangan dikedepanin, ada genggam. Terus pengen ngebukanya tinggal tarik ke belakang. Jadi di sini gitu. ya. Ada mekanismenya mekanik. Jadi ada tali menahan ke bahu. Cara kerjanya begitu. Cara kerjanya body power gitu, paling sederhana. Oke, jadi ini bisa nyengkrem, megang ya. Bisa, kayak apa misalkan. Nah, kalau main drum pakai yang ini juga atau nanti ada lagi beda, jadi dicabut
ada lagi yang khusus lagi gitu. Oh, depannya doang yang dicabut. Ya kalau ini khusus yang kayak buat kayak apa? Megang, Buat menggenggam. megang atau pepergian biar tampil percaya diri gitu. Kalau saya udah nerima dengan keadaan, tapi kalau pergi untuk jarak jauh dengan keadaan tangan kopong kayaknya kayak nggak ini ya, Iya, maaf, alhamdulillah. nggak enak. Terus ya pakai alat biar Oh, percaya jadi diri gitu. keren kayak kalau di Alhamdulillah. kalau Mas Cyborg cenah itu. Masya Allah ya, alhamdulillah. Itu dia ya pemirsa ya, ini keren banget nih, baru segmen pertama. Kita akan tanya lebih banyak hikmah dari beliau-beliau. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah.